again kalau saya lihat kita belajar kan ketika orang-orang pada ngelihat secara statistik kesempatannya nggak ada, ya nggak ada yang berani masuk. Karena kan ya kita juga perlu pekerjaan ya, perlu orang tua yang harus kita bantu juga meringankan beban mereka dan lain-lain gitu. Nah makanya itu sih yang concern saya yang pertama tadi itu. Kelihatannya nih kesempatannya jadi tidak sama nih di banyak bidang gitu. Padahal dulunya menurut saya mulai banyak tuh kesempatan diberikan gitu. Sekarang lebih ke yang praktis sih, teknik mesin yang udah real. Sekarang untuk orang masuk ke pertanian agak berat, dalam artian padang nggak laku Pak Leon untuk sekolah-sekolah. Tapi saya menyambung yang soal tadi ya, soal ekonomi digital ya. Ini data dari Pak Wamenkominfo Pak Nezar ini kan, untuk ekonomi digital aja sebenarnya kan potensinya besar. Indonesia baru 4,6 dari GDP. Padahal kalau di negara lain disebutnya katanya Eropa dan Cina itu sudah 40-50%. Artinya kan masih ada ruang-ruang yang tadi sebut salah satunya pertanian gitu. Berarti kan kalau 4,6% itu kan masih kecilnya minta ampun ini. Masih low banget. Iya. Amerika. Selain pertanian itu Pak Leon melihatnya apa ya yang bisa bikin naik tinggi gitu untuk sektor ekonomi digital yang perlu digenjot? Kalau itu mungkin perlu research ya, karena kan saya berkecimpung hanya di Tokopedia misalnya, jadi point of view saya commerce gitu. Tapi kalau menurut saya, ini yang sering saya sama William kalau diskusi kan. Coba teman-teman lihat ya, sebenarnya yang perlu di quote unquote ditakutkan itu tuh justru yang tidak terlihat. Apa itu? Jadi gini, jadi di dunia teknologi bukan hantu kan? Bukan. Kalau di dunia teknologi nggak terlihat biasanya hacker. Kalau kita tahu kompetitor kita tahu dia siapa. Kita fight di lapangan. Nah tapi banyak sekali sebenarnya orang yang nggak tahu tiba-tiba muncul naik terus dia jadi pemenang. Banyak. Nah jadi kalau tanya saya sektor apa sih yang bisa naik, terus terang saya nggak bisa dengan gamblang bilang A, B atau C. Karena menurut saya kayak ketika semesta mendukung ini orang untuk bikin, jadi dia naik. Dan itu biasanya orang nggak lihat, orang nggak tahu. Mendadak tahu-tahu, loh dia udah gede ya, tahu-tahu kita udah mau kejar udah nggak buru. Dari pengalaman Mas Leon apa tuh Mas? Contohnya? Semua contoh nih. Siapa yang bisa menebak bahwa Google bisa ngalahin Yahoo dulu? Ini saya diceritain ya. Katanya salah satu foundernya Yahoo itu kasih kuliah di kelas. Dan yang menghadiri kelas itu tuh foundernya Google. Waktu itu mereka belum jadi foundernya Google. Tahun 2000-an ya. Udah lama lah. Belum, mungkin 90-an. Nah, yang saya diceritain katanya foundernya Google tuh ngerasa ini orang nggak jago nih. Gue lebih jago gitu. Jadi dia bikin Google tuh si murid kerasa lebih jago dari gurunya. Nah, tapi siapa yang kira kalau kita lihat Google udah kayak nggak terkalahkan gitu kan? Iya, tapi siapa yang kira sekarang orang itu tidak search di Google lagi loh? Iya kan? Trennya naik sekarang kalau selain di Google. Saya mau nonton video, saya mending searchnya langsung di YouTube. Betul. Bahkan anak muda sekarang video juga ya searchnya di TikTok. Saya ingat banget tuh, saya waktu campaign di Hong Kong waktu itu kan, masih zaman Pilpres lah. Jadi salah satu tim Pak Anies yang bantuin saya itu anak muda lah, Gen Z. Dia cari makan restoran yang enak nih, yang reviewnya tinggi, cari di TikTok. Bukan di Google, bukan di apa itu, enggak, dia cari di TikTok ketemu. Nah jadi siapa yang bisa nyangka gitu? Siapa yang orang tuh ngomongin AI masih jauh lah gitu. Siapa yang nyangka ChatGPT naik langsung kayak ini sebenarnya banyak yang mendadak naik gitu. Makanya kalau tanya sama saya nggak bisa bilang A, B atau C, karena ya kan kita banyak blind spot ya. Kita juga nggak nguasain semua hal kan. Kayak tiba-tiba ya misalnya dulu storage mahal gitu, koneksi internet mahal. Itu kondisi yang saya alami misalnya.
saya itu nggak pernah mengalami ternyata koneksi internet semurah itu gitu ya. Yeah. Nah, yang ngalamin itu yang anak-anak muda sekarang. Iya, dia benar. mendadak tuh idenya bisa langsung punya ide saat itu, langsung dia naik langsung gitu. aplikasikan saat itu. Iya benar. Nah, tapi yang kalau menurut saya sih, kalau lihat kondisi Indonesia, kita tahu lah kan negara kita kurang-kurangnya di mana gitu. Kita tahu food security penting. Jadi menurut saya kalau ada orang yang mau start bisnis dari pangan atau memperkuat pangan dengan teknologi, ya oke itu. Itu pasti bisa naik gitu. Pangannya kan macam-macam. Ada pangan laut, ada pangan perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan gitu banyak. Ada mungkin tapi belum terlalu disupport. Karena biasanya kayak kelautan di daerah-daerah timur karena ikannya masih segar-segar. Mungkin ya. Ya itu again karena kita kan nggak tahu semua hal ya. Iya. Jadi saya juga nggak pernah mendalami hal itu. Tapi ya saya bilang itu kalau orang-orang di dunia perikanan merasa bahwa dia tuh punya kesempatan dan dia ngelihat oh ya benar ya temennya begini, keluarganya begini itu. Nah dia mau masuk tuh. Tapi kalau dia lihat nggak ada, dia pasti nggak mau. Nah makanya penting banget nih kita kasih orang harapan gitu. Jadi ini kesempatan gue buka seluas-luasnya gitu. Jadi FOMO berarti penting juga nih kalau di sini. ya penting nggak penting lah. Dalam sudut pandang positif. Betul lah, sudut pandang positif penting. Jadi ya karena ada contohnya kan gitu. Karena semua orang kan terinspirasi dari kisah sukses. Benar. Gitu. Dan dia belajar dari kisah gagal. Dia pasti nggak mau ikutin kisah gagal itu, tapi dia mau ikutin kisah sukses gitu. Nah itu yang menurut saya. Kadang kayak podcast PR itu sampai satu titik itu nggak bisa ngebantu kalau di dunia nyatanya orang tuh nggak lihat bahwa ini beneran kejadian gitu. Nah kalau dari pengalaman saya sebenarnya cukup diberi kesempatan aja. Siapapun itu. Ya kasih aja kesempatan. Jadi leader, jadi teknisi, jadi apa? Wah itu apa? Menurut saya lebih cerah gitu, bisa membayangkan Indonesia tuh, wah ini kayaknya udah bener nih. Gitu. 2045 benar-benar emas dan bersinar. Iya, tinggal di apa? Ya di guide lah ya, dipandu, ditata dengan lebih baik gitu. Pak Leon, ini agak filosofis sedikit nih soal tadi ngomongin soal Indonesia ya, Pak. Itu butuh sosok pemimpin seperti itu. Saya udah dengar cerita dari Pak Leon soal cara memimpin di Tokopedia ya. Dulu katanya awal-awal ngebangun itu lebih banyak nyari orang yang eksekutor katanya. Oh iya. Ya, dibanding orang manajerial. Kapan nggak ada kerjanya katanya orang manajerial itu. Tapi setelah itu besar, itu butuh manajerial itu justru menjadi kunci, bukan eksekutor. Tadi sempat dibahas soal dalam konteks ruang lingkup negara dan perusahaan. Itu kan sebenarnya walaupun beda tapi hampir-hampir mirip soal manajerial. Kalau Pak Leon lihat sekarang ini sebagai negara berkembang, itu butuh pemimpin yang leadership-nya kuat, cukup kayak semacam negara maju gitu, yang seperti leadership-nya kuat, atau eksekutor? Tetap menurut saya paling bagus itu tetap ada dua-duanya. Jadi jadi leader itu memang